Bagian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para prajurit membawa Yesus ke sebuah bukit di luar gerbang menuju Yerusalem. Para prajurit khawatir, bagaimana kalau Yesus tidak sanggup memikul salibnya sampai ke Golgota? Karena siksaan, penderitaan, cambukan yang dialami oleh Yesus. Darah berceceran di sepanjang jalan. Prajurit juga khawatir kalau sampai Yesus tidak dapat menyelesaikan perjalanannya, maka para prajurit tidak melaksanakan perintah Pilatus, yaitu untuk menyalibkan Yesus. Dan ada kekhawatiran yang lain dari para prajurit. Maka pertunjukan, penyiksaan, atau bisa disebut pesta rakyat di situ tidak dapat berlangsung lama. Itulah kekhawatiran dari para prajurit. Karena dengan menyaksikan Yesus yang diarak dalam perjalanan salib, Yesus dibawa di tengah perjalanan, jalan yang ramai, yang banyak yang banyak orang yang menonton, melihat. Dianggap sebagai suatu parade, suatu kegembiraan buat masyarakat di sana. Para penonton, ada yang merasa sedih, merasa kasihan dengan melihat apa yang dialami oleh Yesus. Tapi ada juga sekelompok orang yang mencemooh dia. Syukurin, masa bodoh, biarin. Nah, dengan melihat situasi seperti itu, prajurit ingin terus supaya parade penderitaan ini berlangsung terus. Tapi dia khawatir Yesus tidak akan sanggup menyelesaikan jalan salibnya. Maka prajurit melihat seorang pria datang dari pedesaan, yaitu Simon dari Kirene. Bisa dilihat di Markus 15:21. Di situ disebutkan Simon dari Kirene, ayah dari Alexander Rufus. Tentara menangkap Simon. Ada di Lukas 23:26. Dan Simon dipaksa untuk memikul salib. Bukan karena kasihan pada Yesus, bukan karena prihatin melihat penderitaan Yesus, tapi serdadu memaksa Simon untuk memikul salib adalah untuk melaksanakan perintah dari pemerintah yang ada di sana. Jadi kita tahu Simon memikul salib bukan karena kasihan pada Yesus, tapi dia dipaksa oleh prajurit untuk memikul salib. Simon terpaksa karena disuruh oleh tentara-tentara, disuruh oleh pemerintah yang berlaku pada saat itu. Tapi justru dengan Simon memikul salib, dia menjadi pelaku firman. Seperti beberapa waktu sebelumnya, Yesus berkhotbah di bukit ya, waktu itu kita bisa lihat di Matius 5:41. Yesus katakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dalam hal ini, walaupun Simon terpaksa menerima keadaan tersebut, tapi sekaligus dia sudah melakukan firman Tuhan.
Kalau Bapak Ibu perhatikan, Simon memikul salib Yesus. Simon menyeret salib Yesus dan dia berjalan di belakang Yesus. Artinya Yesus ada di depan Simon dan Simon berjalan menapaki jalan Yesus. Itu kenyataannya. Simon mengikuti Yesus, sekaligus Simon jadi pengikut Yesus. Inilah yang disebut pemuritan. Memulai perjalanan bersama Yesus. Kalau kita bandingkan dalam hidup kita sehari-hari, bisa banyak terjadi kejadian seperti Simon. Terpaksa menerima fakta tersebut. Dia tidak mau, tapi dia dipaksa. Dia tidak bertanggung jawab, tapi dia kena batunya. Dia tidak mau terlibat, tapi dia ada di situ dan dia menjadi harus bertanggung jawab. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari, di dalam keluarga kita masing-masing, di tempat pekerjaan, di komunitas, di paroki, dimanapun kita berada, bisa saja terjadi hal tersebut. Terpaksa, dipaksa. Yang kita mau belajar dari perhentian kelima ini adalah jalanilah, terimalah. Kita sebagai orang beriman berjalan bersama Yesus, menerima, mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, maka kita menjadi pelaku firman. Dengan demikian, kita menjadi pengikut Yesus. Jika aku ada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.